Nah, musda di Banten diadakan di Mall Balai Kota itu digagalkan. Sehingga polisi musda jam 7, jam 8, ke jam 9 mulai, jam 3 pagi daerah itu sudah dikepung oleh polisi. Akhirnya nggak jadi, nggak ada yang bisa masuk, itu mall sudah. Karyawan mall pun tidak diizinkan masuk. Dipindahkan ke sentral. Dan polisi juga pintar sudah. Waktu dipindahkan ke sentra silakan. Ibadah, polisi tidak boleh larang. Tapi ketika mulai dengan paripurna pertama untuk membahas mengenai pengesahan tata tertib dan acara, itu di stop oleh polisi. Polisi dari mana? Jakarta Utara dan dari Tangerang. Jadi dari 2 Polres. Akhirnya deadlock. Mereka telepon saya. Saya kita tidak boleh lawan polisi. Mereka punya hak. Tetapi MD sekarang lanjut. MD yang sekarang waktu itu lanjut sampai batas yang tidak, waktu yang tidak terbatas, atau sampai musda. Itu tanggal 23 Juni. Tanggal 29 sudah tersusun komposisi yang dibekukan. Itu masalahnya. Sedangkan dalam ADRT ditulis ketua majelis daerah terpilih dalam musda. Ini tidak ada musda pemilihan, sudah menyusun kabinetnya. Kemudian dari 256 gembala Banten, ini ada gembala Banten di sini. Ibu Perhati, betul Pak, Ibu Perhati? Ya, betul ya? Ya, membuka ya. 256 gembala Banten, saudara-saudara, kenapa saya sebut angkanya? Coba saudara langsung ya, kalkulator saudara muncul. 256 gembala Banten, 133 tanda tangan menolak MD. Artinya lebih dari separuh. Itu sebabnya dilihat dari pelanggaran ADRT, menyusun komposisi MD bukan dari musda, dan penolakan dari 133 gembala Banten. Ya, betul Pak Ibu berarti ya. Nah, inilah kemudian kami ambil langkah, kami bekukan, lalu menunjuk beberapa teman MP menjadi PLT di sana, menjadi pelaksana tugas, mengambil alih fungsi pelayanan MB. Tapi puji Tuhan, mantan MB bawa ke ranah hukum. Gitu. Ya, nanti lihat aja ujungnya gimana putusan pengadilan, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk. Teman-teman mungkin sudah mendengar video yang beredar sekarang ini yang disampaikan oleh Pak Ketum. Saya cuma mau menanggapi beberapa hal saja. Yang pertama itu masalah musda yang digagalkan. Seharusnya sebagai pimpinan di GPDI, ketika mendengar bahwa musda MD GPDI Banten itu digagalkan, mereka itu harus respon. Dan mereka itu harus berusaha cari tahu kenapa itu musda digagalkan. Dan siapa yang menggagalkan musda itu, karena itu pelanggaran ADART. Nah, musda itu digagalkan, bahkan itu sudah diketahui, itu sudah rahasia umum. Tetapi yang menggagalkan musda itu sudah mengaku di depan ketum. Waktu kami dipanggil oleh MP waktu itu, salah seorang dari pendukung YS itu menyampaikan bahwa mereka yang menggagalkan musda, mereka yang menggerakkan polisi untuk bisa menggagalkan ini musda. Nah, yang saya ingin katakan di sini bahwa seharusnya ketika ada seorang yang mengaku bahwa mereka yang menggagalkan musda karena ini pelanggaran organisasi ADRT, itu MP harus menindak. Ada tindak lanjut yang harus diambil oleh MP menindaklanjuti pernyataan pengakuan dari seseorang ini. Tapi ini didiamkan.
Walaupun MP sudah tahu bahwa siapa yang menggagalkan musda, seharusnya itu ditindak dan seharusnya itu ada sanksi yang diberikan kepada mereka, karena sekali lagi saya katakan ini pelanggaran ADART. Yang kedua itu masalah kabinet. Kabinet MD 2022-2027 itu bukan kabinet siluman, tetapi kabinet yang sudah dikomunikasikan dengan Pak Ketum. Termasuk jumlah 25 ini pun dikomunikasikan oleh seseorang yang ada di Banten, dan Ketum menyetujui yang personilnya 25 orang ini. Sebagai bukti saya kasih contoh bahwa seseorang ini bertanya ke Pak Ketum bahwa di Banten itu ada 2 pengerja dari Pak Ketum. Siapa yang mau direkom untuk bisa masuk dalam jajaran MD GPD Banten? Akhirnya Pak Ketum menyebut salah satu nama. Dan sekarang dia itu ada di jajaran MD GPD Banten. Nah, SK itu muncul gitu. Nah, ketika SK itu muncul, saya ingin berkata bahwa ini pun bukan SK yang dibuat oleh MD GPD Banten, tetapi SK itu adalah dibuat dan dikeluarkan oleh MP sendiri. Saya itu berkomunikasi dengan Pak Sekum karena kebetulan kami itu rencana mau audiens dengan Dirjen waktu itu. Nah, di saat kami punya rencana mau audiens dengan Dirjen itu SK itu belum keluar. Akhirnya saya komunikasikan dengan Pak Sekum, dan pada akhirnya saya dihubungi oleh Pak Sekum bahwa SK untuk MD Banten sudah selesai, silakan diambil di sekretariat MP. Akhirnya saya pergi ke sentra, ketemu dengan tim sekretariat yang ada di sana, dan saya sampai memang ada banyak SK-SK yang ditaruh di atas meja yang siap mau ditandatangani, tetapi saya cari kok Banten nggak ada. Tetapi akhirnya dikomunikasikan lagi dengan Sekum, ternyata karena ini dibutuhkan, itu sudah dipisah oleh Pak Sekum, sudah ditaruh di mejanya, di lacinya, akhirnya tim sekretariat mengambil dan diserahkan ke saya. Nah, masalah tanda tangan itu saya ambil dan saya terima itu sudah begitu kondisinya. Sudah ada tanda tangan dari Pak Sekum, sudah ada tanda tangan dari Ketum. Jadi tidak ada yang di sana ada manipulasi tanda tangan, pemalsuan tanda tangan, tidak ada. Karena saya terima itu sudah jadi. Sudah seperti apa yang beredar sekarang ini SK-nya. Jadi itu memang SK yang diterbitkan oleh MP dan saya terima dari sekretariat MP. Nah, mengenai jumlah 133 juga yang disampaikan dalam video itu, saya ingin mengatakan bahwa 133 itu jumlah ini adalah gabungan ya dari 2 momen yang berbeda. Momen yang pertama itu waktu itu mereka menghimpun tanda tangan, tapi waktu itu di MD periode 2017-2022 ketika mengeluarkan SK skors untuk pendeta YS. Pendukungnya itu nggak setuju, mereka menghimpun tanda tangan. Pendukung-pendukungnya yang tanda tangan. Dan di MD periode 2022-2027, ketika MP melantik personil MD yang ada, kelompok pendeta DS itu nggak setuju juga. Akhirnya pun mereka itu menghimpun tanda tangan. Nah, karena mungkin mereka melihat ini tanda tangannya sedikit, ya kan, sedikit itu tidak memenuhi ekspektasi yang mereka inginkan, akhirnya mereka itu mengambil itu tanda tangan waktu kelompok dari YS itu mengumpulkan tanda tangan di periode MD GPD Banten 1722. Nah, di situ itu ada majelis wilayah, ada tanda tangan majelis wilayah, dan dia berkata sama saya bahwa saya tidak pernah menandatangani soal penolakan MD GPD Banten 2022-2027. Saya itu pernah menandatangani itu waktu MD 1722 MD Banten itu mengeluarkan surat skors untuk pendeta YS. Saya tanda tangan. Dan ada beberapa majelis wilayah yang lain pun mereka berkata yang sama. Saya tanda tangan itu waktu periode 1722 ketika MD mengeluarkan surat skorsing buat pendeta YS. Jadi bukan untuk sekarang ini, bukan penolakan terhadap MD. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya itu jumlah 133 itu bahwa itu tidak valid, itu saya sudah sampaikan ke Pak Ketum juga waktu pertemuan di sentra, bahwa itu gabungan dari 2 momen yang berbeda. Dan di sana pun itu ada nama-nama yang double.
ada nama-nama yang double. Jadi ya itu tidak murni penolakan terhadap MD yang dilantik 2022-2027 yang mereka pakai untuk diteruskan kepada Majelis Pusat. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain juga mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Sondang mengenai apa yang ada sekarang termasuk pelaksana tugas yang ada ya. Silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ketum terkait dengan keberadaan PLT di Banten. Saya berpikir bahwa kita perlu belajar kembali terkait dengan apa yang menjadi tugas daripada PLT. Kita tahu di dalam SK 048 itu disebutkan ada 3 tugas PLT. Yang pertama itu adalah, kalau saya tidak salah, itu tentang hak dan kewajiban PLT. Di mana kita tahu bahwa hak dan kewajiban PLT itu tidak sama dengan hak dan kewajiban MD secara definitif. Kalau saya melihat tindakan dari PLT yang melantik majelis wilayah, saya terlalu yakin bagi masyarakat GPDI pada umumnya untuk bisa menilai apakah tindakan PLT ini sudah tepat dan sudah benar serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sebab sepengetahuan saya, tindakan PLT melantik itu sudah melampaui daripada tugasnya. Dia seolah-olah menyamakan dirinya sebagai majelis daerah definitif. Ini yang menurut saya agak keliru dalam berorganisasi. Adapun yang kedua, apa yang menjadi tugas PLT, yaitu melaksanakan musda lanjutan. Kita nggak tahu bahwa kita sudah memfasilitasi untuk bisa dilaksanakan musda lanjutan oleh PLT. Kita tidak tahu kenapa kok sampai tidak dilaksanakan hanya karena ada gugatan. Jangan lupa, gugatan itu tanggal 6 Februari diajukan. Jadi saya berpikir bahwa tindakan PLT ini terlalu berlebihan ya. Jadi mohon supaya Bapak Ketum yang terhormat, marilah dengan bijak untuk betul-betul menilai permasalahan di Banten ini. Jadi tidak dengan seperti yang apa Bapak sampaikan. Harusnya menurut saya itu Bapak berpikir bahwa kalaupun seandainya terjadi permasalahan terhadap musda di Banten itu, saya berpikir sebagai ketum tentu Bapak mencari apa sebabnya terjadinya penggagalan itu. Bukan mengulas ini yang kedua. Ini 2 hal yang berbeda, Pak. Tolong Bapak perhatikan baik-baik. Pembekuan Majelis Daerah Banten itu sekarang ini menjadi 2 kali, tetapi itu menjadi 2 hal yang berbeda. Itu tidak sama case-nya, itu sangat-sangat berbeda. Itu yang saya harapkan supaya semua orang bisa menilai. Tindakan PLT ini sudah terlalu over ya. Coba kita perhatikan. Dan saya terlalu yakin orang yang mendengar video ini pasti memahami bahwa tugas PLT itu tidak sama dengan apa yang ada, apa yang menjadi hak dan kewajiban dari Majelis Daerah Definitif. Terima kasih. Tapi Pak Sondang, itu satu juga kan waktu kita ke sana itu kita bertanya kepada Pak Ketum waktu itu, apa kesalahan MD GPD Banten? Tapi Pak Ketum kan berkata bahwa MD Banten tidak salah, yang salah itu adalah MP. Ya kan itu kita nggak salah. Betul, justru Gitu. kalau saya melihat ya di dalam SK 048, dia kan membatalkan SK 008. Coba perhatikan, syarat untuk bisa membatalkan
SK 008 itu ada pada diktum ketiga. Diktum ketiganya itu mengatakan Majelis Pusat berwenang membatalkan SK ini jika, ada kata jika Majelis Daerah melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di mana di dalam SK 048 bahwa Majelis Daerah telah melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bab berapa, pasal berapa, ayat berapa, dan apa isinya. Harusnya itu dicantumkan sehingga menjadi benarlah SK 048 itu membatalkan SK 008. Saya pikir begitu. Ya, oke. Terima Ya. kasih.